Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa memperluas ilmu agama dan bisa mendengar video yang saya presentasikan pada saat ini. Saat beriringkan salam, kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja pada video presentasi saya kali ini. Saya akan mempresentasikan dengan judul Idhar, Idgham, Ziyadah, Takdir, Hazaf, Takdim, dan Takhir. Ketujuh kaidah ini tidak hanya penting dalam ilmu tajwid, tetapi juga memahami keindahan bahasa dalam Al-Quran. Pertama adalah izhar. Secara bahasa berarti menjelaskan atau menampakkan. Dalam ilmu tajwid, izhar adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung ketika bertemu dengan huruf-huruf halki seperti hamzah, ain, wain, dan kha. Dalam ilmu bahasa dan tafsir, izhar berarti menyebutkan suatu kata secara jelas, padahal bisa saja diganti dengan dhamir. Tujuannya untuk menegaskan makna. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 54, huruf nun sukun yang bertemu dengan ya sehingga dibaca jelas tanpa dengung. Yang kedua adalah idgham. Secara bahasa, idgham berarti memasukkan. Dalam tajwid, idgham terjadi ketika suatu huruf disebutkan ke huruf sesudahnya sehingga terdengar menyatu. Idgham terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, yaitu apabila ya, nun, mim, dan waw. Ya bertemu dengan nun, mim, atau waw. Yang kedua adalah idgham bila gunnah, ketika bertemu lam dan ra. Ketika idgham mutawasilain, idgham memberi harmoni dan kelancaran pada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga yaitu ziyadah. Ziyadah berarti menampakkan. Dalam balaghah, ziyadah adalah menampakkan huruf, struktur kata yang tidak mengubah makna dasar, tetapi memberi penekanan atau perintah susunan bahasa. Contoh penggunaan ma zaidah dalam ayat fabima rahmatin yang menambah kelembutan makna dan keindahan bunyi. Yang keempat adalah takdir. Takdir ini adalah metode penafsiran untuk memperkirakan kata yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat, namun maknanya dipahami dari konteks. Takdir digunakan ketika struktur tampak ringkas atau memerlukan kesempurnaan gramatikal. Contoh Quran surat Yasin ayat 82. Kun fayakun. Para ulama menjelaskan bahawa terdapat makna tersirat, maka terjadilah ia yang tidak disebutkan namun dipahami. Yang kelima adalah hazaf, artinya menghapus atau menghilangkan. Hazaf dalam Al-Quran merupakan pengurangan lafaz untuk mencapai gaya bahasa yang ringkas dan kuat tanpa menghilangkan makna. Bentuknya bisa berupa penghapusan mubtada, khobar, objek, bahkan seluruh klausa. Inilah salah satu bentuk kaedah bahasa Al-Quran yang singkat namun bermakna. Yang keenam dan ketujuh yaitu takdim dan takhir. Takdim berarti mendahulukan sesuatu yang semestinya di belakang. Sebaliknya, takhir yaitu
mengartikan sesuatu yang biasanya berada di depan. Dalam retorika Arab, hal ini dilakukan untuk penegasan, pengkhususan makna, keindahan susunan kalimat, atau penyesuaian konteks pembicara. Perubahan urutan bukan kesalahan tata bahasa, tetapi merupakan seni bahasa Al-Quran yang halus. Dari pembahasan ini kita dapat melihat bahawa kaedah-kaedah seperti izhar, idgham, ziyadah, takdir, hasf, takdim, dan takhir bukan sekadar teori biasa. Semuanya membantu kita memahami kedalaman makna, struktur, dan keindahan Al-Quran. Mungkin sekian dari video presentasi saya pada kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.